Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 PLKH 3 akan menjelaskan tentang penyuluhan rancangan produksi pangan dan industri rumah tangga. Selanjutnya ada nama anggota kelompok. Yang pertama, Yesita Ayu Sophia Dewi, NIM 2018-252. Yang kedua ada saya, Zahra Nabila Firdian, NIM 2018-285. Yang ketiga ada saya, Sabrina Zara Salsabila, NIM 2018-290. Dan selanjutnya ada saya, Safananda Salsa Bezara Harun, NIM 2018-293. Ya, yang pertama kita menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Yang pertama ada dasar hukum dalam bentuk undang-undang. Yang pertama UU Nomor 8/99 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan seterusnya. Yang kedua kita menjelaskan adanya dasar hukum dalam bentuk peraturan pemerintah. Yang pertama PP Nomor 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selanjutnya ada PP Nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga ada dasar hukum dalam bentuk peraturan presiden. Yang pertama ada Perpres Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Yang kedua ada Impres Nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan IF dan alat kesehatan. Yang ketiga ada Perpres Nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan usaha. Selanjutnya yang keempat ada dasar hukum dalam bentuk peraturan menteri. Yang pertama ada Permenkes Nomor 6 tahun 2012 tentang obat tradisional. Selanjutnya yang kedua ada Permenkes Nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada Permenkes Nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima ada dasar hukum dalam bentuk pengamanan makanan dan minuman. Yang pertama ada UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bab 16 pengamanan makanan dan minuman. Selanjutnya ada UU Nomor 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan dan penyelenggaraannya. Selanjutnya ada PP Nomor 8 tahun 2004 tentang keamanan dan gizi pangan. Selanjutnya ada keamanan dan mutu pangan yang akan dijelaskan oleh teman saya Azhara Nabila Firdian. Dipersilakan. Baik, keamanan pangan sebagai bentuk upaya kesehatan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan bergizi. Pasal 68 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, jaminan penyelenggaraan keamanan pangan. Kedua, pemerintah menetapkan NSPK. Ketiga, pemerintah atau Pemda membina mengawasi pelaksanaan NSPK. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, penyelenggaraan keamanan pangan melalui sanitasi pangan, pengaturan BTB, pengaturan pangan rekayasa genetika, pengaturan iradiasi pangan, penetapan standar keamanan pangan, jaminan keamanan dan mutu pangan, jaminan produk halal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Hubes tahun 97 menyatakan bahwa pengendalian mutu pangan ditunjukkan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Hal ini dilakukan melalui perbaikan proses produksi yang dimulai dari tahap pengembangan, perencanaan, produksi, pemasaran, dan pelayanan hasil produksi, dan jasa pada tingkat biaya yang efektif dan optimum untuk memuaskan konsumen, dengan menerapkan standarisasi perusahaan atau industri yang baku. 3 kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian mutu yaitu penetapan standar, penilaian kesesuaian dengan standar, serta melakukan tindak koreksi. 3. Teknologi proses pengolahan pangan. Persiapan bahan makanan atau pangan. Persiapan bahan makanan yaitu menyiapkan semua bahan makanan yang diperlukan sebelum dilakukan pengolahan. Proses persiapan bahan makanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan yang spesifik dalam rangka mempersiapkan bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemasakan. Pengolahan bahan makanan atau pangan. Pengolahan bahan makanan merupakan suatu rangkaian atau kegiatan mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Proses pengolahan bahan makanan dilakukan oleh juru masak mulai dari membersihkan makanan seperti mencuci, memotong sampai pada proses memasak.
Distribusi dan penyajian makanan atau pangan. Proses pendistribusian dan penyajian makanan dilakukan setelah semua proses dan pengolahan selesai dan makanan pun siap disajikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nina. Ya, untuk poin yang keempat ada prosedur operasi sanitasi yang standar atau Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP. Ada 8 kunci SSOP. Yang pertama ada keamanan air dan es, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksik yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi, dan yang terakhir menghilangkan hama dari unit pengolahan. Poin kelima ada cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB-IRT. Menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, pedoman cara produksi yang baik untuk pangan olahan harus memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara yang pertama, mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Yang kedua adalah mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya. Yang ketiga ada mengendalikan proses berupa pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan. Aspek-aspek tersebut itu terdiri dari lokasi dan lingkungan produksi IRTP, bangunan dan fasilitas IRTP, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan higienis dan sanitasi, kesehatan dan higienis karyawan, dan yang terakhir pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi. Untuk lanjutannya ada penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan oleh penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, dan pelatihan karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safananda. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada di poin 6, yaitu penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. BTP yang dapat digunakan dibatasi hanya untuk golongan pewarna, yaitu alami dan sintetis, pemanis buatan, dan pengawet untuk jenis tertentu dengan memperhatikan takaran yang diperbolehkan. Prinsip umum penggunaan BTP sebagai berikut. 1. Hindari penggunaan BTP semaksimal mungkin. Kedua, bila tidak dapat dihindari, maka gunakan BTP sesuai peruntukan dan dengan takaran yang tidak melebihi batas maksimum yang dipersyaratkan. Yang ketiga, pilih BTP yang diizinkan digunakan dalam pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah memiliki nomor izin edar atau MD atau ML dari Badan POM RI. Dan yang terakhir ada baca takaran penggunaannya dan gunakan sesuai petunjuk pada label. Poin ke-7 ada persyaratan label dan iklan pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan, setiap produsen wajib mencantumkan label di dalam dan atau di kemasan pangan dengan sangat jelas agar informasi mengenai pangan yang diproduksi tersebut dapat tersampaikan ke masyarakat dengan benar dan tidak menyesatkan. Begitu juga dengan iklan. Dalam media iklan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam label harus memuat poin-poin berikut ini. Yang pertama ada nama produk, yang kedua ada nama dan alamat produsen, yang ketiga ada komposisi atau bahan baku, yang keempat ada waktu kadaluarsa, yang kelima ada berat bersih atau isi bersih, yang keenam ada kode produksi, yang ketujuh ada izin PIRT, dan yang ke-8 ada halal. Jangan memberikan informasi bahwa produk pangan, makanan, atau minuman dapat memberikan efek penyembuhan atau dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Hal tersebut termasuk ke dalam pemberian informasi yang menyesatkan. Sekian dari presentasi kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.